Gua rasa kalau gue bilang pegang leadership position itu bukan sesuatu yang gampang, gue rasa teman-teman semua setuju ya. Karena seringkali masalah yang kita hadapin itu bukan cuma dari kita sendiri, tapi kita manage begitu banyak orang dari latar belakang yang berbeda, sifat-sifat yang berbeda, dan karakter-karakter yang berbeda. Dan kadang-kadang semua itu bisa bentrok ketika ada perbedaan pendapat. Nah, disitulah kedewasaan lo dan kualitas lo sebagai seorang leader diuji. Gue Peter, gue founder dari Fast Forward Training and Solution. Untuk teman-teman yang belum kenal Fast Forward Training and Solution itu apa, jangan lupa untuk follow Instagram di @fastforwardtraining atau subscribe di channel YouTube kami. Kita bakal banyak sharing mengenai personal development, career development, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol mengenai gimana sih caranya mengatasi konflik dalam suatu manajemen kantor atau mungkin organisasi ataupun dimanapun kalian berada, karena konflik itu adalah hal yang paling umum. Banyak orang dengan kepentingan yang berbeda-beda, otomatis suatu hari ketika ada perbedaan, normal aja kalau konflik itu terjadi. Dan lo sebagai seorang leader adalah satu orang yang perlu menjadi jembatan dan perlu menjadi penengah ketika konflik itu terjadi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai beberapa cara kalian menghadapi konflik. Sekali lagi, ini tergantung dari konfliknya macam apa ya. Masing-masing konflik tentunya harus ditangani dengan cara yang beda-beda. Tapi nggak semuanya bisa dipilih dengan satu cara yang sama atau satu gaya kita mengatasi konflik. Jadi kalau kita tahu semua caranya, alangkah baiknya buat kita beradaptasi terhadap apapun konflik itu dan juga karakter tim kita kayak apa sih. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi ini cara yang mungkin lo sudah pernah tempuh atau lo lakukan. Ini adalah situasi ketika lo ketemu dua atau mungkin lebih opini dan di saat itu lo harus menjadi satu orang yang mengambil keputusan di balik beberapa opini atau dua opini yang berseberangan itu, dan lo harus mengakomodir salah satu di antaranya. Pastinya saat ini kalau itu terjadi di tim lo, mungkin itu akan menyakiti beberapa perasaan dari tim members lu. Misalnya adalah orang-orang yang idenya nggak terpakai atau plannya nggak terpakai. Tapi kadang-kadang lu harus mengambil jalan ini. Karena lu mungkin merasa ketika lu mendapatkan ide itu atau mendiskusikan ide itu, lu merasa salah satu ide ini adalah ide yang paling stand out dan ide yang paling masuk akal untuk kalian lakukan. Dan di situ kalian harus mengakomodasi salah satu ide yang menurut kalian terbaik untuk dilakukan dalam mengelola tim kalian. Selanjutnya, kolaborasi. Nah, ini bisa jadi adalah cara yang paling, menurut gue pribadi adalah cara yang paling efisien. Efisien dalam arti kita mencoba untuk mengkolaborasikan berbagai macam ide atau plan atau apapun yang berada di tim lo. Jadi di antara tim members lo mungkin tidak akan ada yang merasa terlalu dikecewakan karena idenya nggak diambil atau dia nggak punya suara di dalam suatu diskusi. Tapi kelemahannya ketika kita melakukan ini, kolaborasi ini bisa jadi memakan waktu yang lumayan lama karena lo butuh diskusi, lo butuh menyatukan semua visi itu yang mungkin kadangkala ketika kalian menghadapi satu konflik atau satu permasalahan, kadang-kadang ide itu benar-benar berseberangan. Dan bagaimana caranya lu sebagai seorang leader atau seorang team leader bisa menengahkan semua itu dalam satu diskusi yang produktif dan menuju pada satu visi. Karena dengan cara ini, salah-salah, kalau lu melakukan ini dengan salah, lu bisa memperpanjang project itu menjadi timelinenya tidak tepat waktu, atau mungkin lu juga mungkin nggak bisa mencapai satu visi yang sama ketika lu mengkolaborasikan berbagai macam karakter tim members lu dengan visi dan rencana yang bermacam-macam. Jadi lu harus berhati-hati ketika lu melakukan ini. Tapi gue akan sarankan kalian melakukan ini kalau seandainya kalian punya satu tim yang solid dengan tim members yang open-minded dan juga kalian siap untuk menarik lebih panjang proses pengambilan keputusan itu. Kalian bisa lakukan yang satu ini. Selanjutnya adalah kompromi. Nah, kompromi ini kurang lebih mirip mungkin ya prosesnya dengan kolaborasi yang tadi. Cuman bedanya kalau kompromi ini biasanya ada satu ide yang solid dari kubu A katakan, dan ada satu ide yang solid dari kubu B, dan kedua-duanya
harus merelakan sebagian dari ide itu untuk tidak masuk ke dalam satu pengambilan keputusan bareng-bareng. Jadi mereka harus mengkompromi ide mereka sendiri atau idealisme mereka sendiri untuk dijadikan satu ide bersama. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau seandainya kalian punya tim yang lumayan kompak, teamworknya sudah lumayan baik, dengan orang-orang yang tidak terlalu keras kepala. Beda cerita kalau seandainya kalian punya banyak orang-orang yang idealis, dengan visi yang sangat keras, dengan karakter yang luar biasa keras. Nah, ini agak sedikit bisa sulit mengambil keputusan dengan cara yang ini. Tapi untuk cara yang ini, kalian bisa lakukan ketika kalian punya tim yang lebih adem lah rasanya. Jadi diskusi bisa dilakukan lebih terbuka, kemudian kalian juga bisa mengambil keputusan bersama-sama dengan mengkompromikan beberapa ide-ide atau beberapa rencana yang telah kalian buat. Nah, selanjutnya metode ini gua rasa gue nggak bisa sarankan untuk kalian gunakan terlalu banyak, tapi dalam beberapa hal ketika tensi menjadi sangat tinggi atau sesuatu yang kalian belum bisa putuskan pada saat itu, kalian bisa lakukan yang satu ini, menghindar. Walaupun menghindar ini mungkin buat sebagian orang yang kurang suka konfrontasi, ini adalah cara terbaik ketika kalian menghadapi suatu permasalahan. Tapi permasalahan itu kalau kalian diemin, dia cuman bakal jadi satu bom waktu, suatu hari juga pasti akan meledak. Jadi menghindar ini saya cuma bakal sarankan kalau kalian menghadapi satu hal yang kalian nggak bisa ambil keputusan pada saat itu. Jadi kalian boleh menghindar buat beberapa saat, kemudian kalian boleh mungkin menganalisa berbagai situasinya sebelum kalian mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, kompetisi. Kompetisi ini maksudnya ya bukannya kita membuat satu kompetisi di antara tim kita sendiri, tapi maksudnya kita sebagai team leader bisa men-challenge satu ide atau banyak ide. Di sini biasanya terjadi kalau seandainya kalian adalah seorang team leader yang punya visi yang benar-benar kuat, atau kalian cukup ngotot untuk mempertahankan ide kalian. Nah, di situ kalian berani mengkonfront ide-ide dari team members kalian. Mungkin buat sebagian orang yang terlalu open-minded dan mereka mau berkontribusi banyak terhadap ide-ide, metode ini tidak begitu bagus buat teman-teman yang mungkin masih muda, sangat passionate, pengen idenya denger, suaranya denger. Kalian kalau jadi manajer yang seperti ini biasanya bakal agak kurang disukai. Tapi ada baiknya kalau seandainya kalian mungkin punya tim yang masih muda, yang masih hijau, masih baru, masih fresh graduates terutama. Kalian perlu satu ide yang datang dari kalian, dan kalian perlu solid ketika kalian propose ide itu atau men-challenge ide-ide dari rekan-rekan atau team members kalian. Nah, di sana kalian udah tahu ada seenggaknya 5 yang kita obrolin hari ini, cara kita untuk menghadapi konflik. Pastinya sebagai seorang manajer atau seorang team leader itu bukan hal yang mudah, karena setiap dari kita mungkin bakal dapat team members yang beda-beda, sifatnya juga pasti beda-beda. Bisa jadi kalian lebih cocok menggunakan satu metode, kalian gak cocok menggunakan metode yang lainnya, silakan, feel free. Jadi semua itu sekali lagi tergantung dari masalah apa yang kalian hadapi, terus konflik seperti apa yang terjadi di antara tim member kalian. Kalian harus perhatikan semua itu, dan kalian ambil keputusan semuanya bergantung dari semua situasi itu. Kalian harus pelajari dan ambil keputusan yang terbaik. Cara apa yang terbaik untuk memanage konflik yang berada di tim kalian.